Di sini saya Bagas Ari Amirul Jawad akan mewakili teman-teman saya untuk penjelasan dalam berbentuk video mengenai soal nomor satu. Yang pertama, kita mengidentifikasi soalnya. Di sini soalnya diberikan fungsi f(x, y) sama dengan 2x pangkat 2 plus xy plus y pangkat 2 min 4x dengan kendala g(x, y) sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 2. Di sini G, X, Y adalah representasi dari lingkaran dengan jari-jari akar 2. Soal yang pertama adalah tuliskan secara jelas fungsi objektif dan fungsi kendala dalam soal ini. Nah, di sini kita menuliskan ulang fungsi f(x, y) dan g(x, y). Nah, di sini untuk f(x, y) sama saja, tetapi ada perbedaan dengan g(x, y) yang di mana g(x, y) adalah sebagai kendala, dia menaruh sama dengan 2-nya ditaruh di kiri, jadinya x pangkat 2 plus y pangkat 2 min 2. Kendala ini mempresentasikan lingkaran berpusat di 0,0 dengan jari-jari akar 2, yang artinya kita mencari nilai ekstrim f di sepanjang lingkaran ini. Untuk soal nomor 2, soalnya adalah bentuk fungsi Lagrange untuk permasalahan optimasi dengan kendala yang diberikan. Jadi di sini kami membuat fungsi Lagrange dulu dengan bentuk umumnya itu Lagrange xy lambda sama dengan f(x, y) plus lambda g xy. Dengan catatan ada yang juga yang dipakai f min lambda g. Hasilnya sama saja, cuman tandanya lambda terbalik. Di sini kita pakai f plus lambda g biar konsisten. Fungsi pertamanya adalah membentuk Lagrange dengan f plus lambda g, lalu dengan Lagrange expanded sp dot expand L. Ini adalah fungsi untuk expand Lagrange. Sehingga bentuknya nanti yang awalnya Lagrange x y lambda sama dengan f(x, y) plus lambda g xy menjadi lambda x pangkat 2 plus lambda y pangkat 2 min 2 lambda plus 2x pangkat 2 plus xy minus 4x plus y pangkat 2. Soal nomor 3 adalah menghitung turunan parsial fungsi Lagrange terhadap xy dan parameter Lagrange lambda. Di sini kami telah menuliskan hitungan turunan parsial pertama dari L atau Lagrange terhadap x, y, dan lambda. Lalu samakan dengan 0. Lalu di sini membuat turunan parsial dengan membuat fungsi turunan Lagrange x, turunan Lagrange y, dan turunan Lagrange lambda menggunakan fungsi sp.diff. Di sini untuk yang x kita menggunakan Lagrange, x, lalu yang y Lagrange, y, dan untuk lambda Lagrange, lam. Dan kita melakukan print hasilnya adalah turunannya x akan menghasilkan 2 lambda x plus y min 4 sama dengan 0. Karena di sini kita samakan dengan 0. Berikutnya juga sama, 2 lambda y plus x plus 2y sama dengan 0, dan untuk turunan lambda adalah x pangkat 2 plus y pangkat 2 min 2 sama dengan 0. Persamaan yang nomor 3 ini itu sama seperti kendala awal, x pangkat 2 y pangkat plus y pangkat 2 sama dengan 2. Untuk soal nomor 4, diberikan soal untuk menyelesaikan sistem persamaan yang diperoleh pada langkah sebelumnya untuk menentukan semua kandidat titik ekstrim xy yang memenuhi kendala. Di sini untuk menghitung, kita harus menyelesaikan sistem 3 persamaan dengan 3 variabel. Langkahnya adalah dari persamaan 2, yaitu turunan dari Lagrange y, ekspresikan x dalam y dan lambda. Lalu substitusi ke persamaan 1 untuk eliminasi lambda, lalu substitusikan kendala atau turunan lambda untuk dapat persamaan dalam y saja. Nah, kita harus menyelesaikan persamaan polinomial derajat 4. Jadi kita melakukan langkah eliminasi manual di sini. Dari persamaan 2, x plus 2y plus 2 lambda y sama dengan 0, kita selesaikan menjadi x sama dengan min y, buka kurung 2 plus 2 lambda, tutup kurung per 1. Tapi ini masih ada lambda. Atau bisa juga kita sebutkan sebagai x sama dengan 2 min 2y, buka kurung 1 plus lambda. Dari persamaan 1, yang 4x plus y min 4 plus 2 lambda x sama dengan 0, kita ubah menjadi x sama dengan buka kurung 4 min y, tutup kurung per 4 plus 2 lambda. Lalu kita mensamakan kedua ekspresi x tersebut,
yang di mana X sama dengan Y yang berarti diubah menjadi min 2Y 1 plus lambda sama dengan itu buka kurung 4 min Y tutup kurung per 4 plus 2 lambda. Di sini mulai ribet, kita langsung solve pakai simpi Y. Setelah kita melakukan samakan kedua ekspresi X, kita mau solve menggunakan simpi Y. Dengan membuat solution untuk menyelesaikan turunan Lagrange, kita pakai sp.solve. Lalu kita melakukan print untuk mencetak nilainya, lalu dikeluarkan jumlah solusi ada dua, yaitu solusi 1 di mana nilai X adalah 1,2, nilai Y adalah minus 0,68, dan nilai lambda adalah minus 0,10. Lalu solusi yang kedua menghasilkan X sama dengan minus 1,38, nilai Y minus 0,27, dan lambdanya adalah minus 3,539. Lalu di sini kita lakukan verifikasi kendala, yang nilai verifikasi kendalanya adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 2, seperti kendala pada soal pertama tadi, sehingga menunjukkan solusi 1, X pangkat 2 plus Y 2 sama dengan 2 adalah terpenuhi, dan solusi 2 juga terpenuhi. Dan sekarang kita mencoba solve manual dengan menunjukkan langkah aljabarnya dari eliminasi yang sudah kita kerjakan laporannya. Sehingga dari persamaan 2 dan persamaan 1, kita samakan 4 dan 5 setelah disederhanakan. Jadi dari persamaan 2 ini kita anggap sebagai 4, lalu persamaan 1 ini sebagai 5, dan kita samakan 4 dan 5, yang setelah disederhanakan menjadi X pangkat 2 min 2X, Y min Y pangkat 2 plus 4Y sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan X pangkat 2 sama dengan 2 min Y pangkat 2 dari kendala ke-6 yang kita sudah buat tadi. Sehingga menunjukkan perhitungan di buka kurung 2 min Y pangkat 2, tutup kurung min 2XY, min Y2, plus 4Y sama dengan 0. Lalu kita menghitung dan menghasilkan persamaan baru, yaitu X sama dengan buka kurung 1 plus 2Y, min Y pangkat 2, per Y. Ini adalah substitusi ke-7. Lalu kita substitusikan lagi yang ke-7 ini ke kendala X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 2. Dan hasilnya menunjukkan nilai 2Y pangkat 4 min 4Y pangkat 3 plus 4Y plus 1 sama dengan 0. Dari persamaan derajat 4 ini nggak punya akar rasional dan diselesaikan pakai metode Ferrari, cubic resolvent, dan akhirnya mendapat 2 akar real. Hasil dari 2Y pangkat 4 min 4Y pangkat 3 plus 4Y plus 1 sama dengan 0, kita menghitung lagi menggunakan hitungan manual dengan pendekatan numerik dan diverifikasi menggunakan simpi. Yang pertama kita mengimport library, import math, lalu mendefinisikan persamaan 2Y pangkat 4 min 4Y pangkat 3 plus 4Y plus 1 sama dengan 0. Lalu menentukan koefisien persamaan dari 2 min 4, 0, 4, 1. Daftar tersebut berisi koefisien yang dari hitungan kita tadi. Lalu mencari akar persamaan menggunakan root sama dengan np roots koefisien. Lalu menampilkan semua akar dengan menggunakan for in r roots. Lalu memilih akar-akar yang real menggunakan if else r image. Lalu mengambil nilai real menggunakan r underscore real sama dengan r.real. Lalu menghitung nilai x dengan x valuation yang ada di sini. Setelah itu kita menghitung nilai fungsi objektif menggunakan f underscore val, lalu constraint-nya, lalu kita mengeprint hasilnya dengan cek kendala x pangkat 2 plus y2 sama dengan constant f, lalu menampilkan hasilnya di sini. Dan hasilnya menunjukkan bahwasanya akar-akar persamaan 2y pangkat 4 min 4y pangkat 3 plus 4y plus 1 sama dengan 0 ini, yang y itu adalah kompleks dan diabaikan. Lalu Y yang berbeda yaitu min 0,68 ini adalah bagian yang real. Lalu untuk X itu sudah dihitung dan sehingga fxy-nya adalah min 2,2657,395. Lalu fxy-nya adalah 9,85 dengan cek kendala X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 2. Ini adalah hasil numerik konsisten dengan solusi simpi. Setelah mengetahui nilai fxy,
terdiri dari 2, kita langsung ke poin kelima atau soal kelima, yaitu evaluasi nilai fungsi objektif fx, y. Karena hasilnya ada 2 di sini, kita melakukan evaluasi titik kandidat. Di sini menunjukkan bahwasannya nilai maksimum fx, y adalah atau f adalah 9,85, sedangkan nilai minimumnya adalah -2,265, seperti hitungan sebelumnya di sini. Setelah mengetahui nilai minimum dan maksimumnya, kita melakukan verifikasi menggunakan metode parametrik, di mana kalau x sama dengan akar 2 cos theta dan y sama dengan akar 2 sin theta, maka f jadi fungsi yang satu variabel, yaitu f theta, yang bisa kita plot dan cari maksimum minimumnya. Hasilnya tetap sama, menunjukkan bahwa maksimumnya adalah 9,85 dan titik minimumnya -2,26. Di sini menunjukkan bahwa soal nomor 5 selesai, yaitu kita mendapatkan nilai minimum dan maksimumnya. Berikut adalah visualisasi dari Lagrange yang dimana kita mendapatkan minimum dan maksimal dengan kendala x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 2. Lalu ini seperti kalau bentuk 3D-nya. Kesimpulannya adalah, dari soal yang fungsi objektifnya adalah fxy sama dengan 2x pangkat 2 plus xy plus y pangkat 2 min 4x dengan kendala gxy sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 2, dengan itu adalah presentasikan lingkaran jari-jarinya, R-nya adalah akar 2, mendapatkan nilai yang nilai minimumnya adalah -2,2065 dan nilai maksimumnya adalah 9,854. Hasil ini didapatkan menggunakan bentuk fungsi Lagrange.